sebuah tubuh manusia yang terbaring diam seperti menunggu. Sekali, pelan, dan teratur. Di saat itu juga lu pun mundur satu langkah. Makasih ya udah jagain tubuh ini. Sekarang giliran gue. Kalau suatu hari lo itu ketemu dengan jasad lo sendiri, jangan pernah lihat wajahnya terlalu lama. Cuy, pernah gak sih lo itu ngebayangin kalau suatu hari nih lo itu ketemu dengan jasad lo sendiri? Bukan mimpi, bukan halusinasi, bukan juga bayangan di kaca, tapi cuy, ya jasad lo sendiri lengkap dengan luka yang bahkan belum pernah terjadi. Nah, yang lebih serem lagi nih, gimana kalau ternyata jasad itu lagi nunggu giliran buat hidup lagi, dan satu-satunya cara buat dibalik ke dunia adalah dengan ngambil hidup lo. Oke cuy, sebelum kita mulai ceritanya, gue cuma mau bilang satu hal ke lo. Kalau nanti nih habis lo denger cerita ini dan lo tiba-tiba kebangun jam 3 pagi, terus lo itu ngerasa ada orang yang berdiri di pojok kamar lo, jangan buru-buru lihat mukanya ya. Siapa tahu dia itu lagi mastiin kalau yang tidur di kasur itu masih lo atau udah bukan. Dan kali ini cuy, cerita ini yang katanya sih gak peduli lo itu orang Indonesia, lo itu orang Jepang, lu itu orang Amerika, atau bahkan lu dari manapun deh. Kalau lu nekat cari tempat ini cuy, nasib akhirnya sih tetap sama. Awalnya sih gue kira cerita ini cuman ya urban legend di internet, cerita yang dibuat oleh orang iseng biar rame, biar viral. Sampai pada akhirnya gue pun nemu satu forum lama. Postingannya sih udah belasan tahun yang lalu ya. Dan akun yang nulis udah gak aktif. Entah hilang atau... Tapi cuy, isi tulisannya itu masih ada. Cuman beberapa paragraf, pendek, sederhana, tapi aneh. Karena semua orang yang komen di tulisan tersebut nih, gak ada yang ngebahas kalau cerita itu bohong. Yang mereka bahas justru cara supaya selamat. Di forum itu ditulis kalau di tengah gurun yang gak masuk akal luasnya ada satu bangunan kecil. Gak ada alamat, gak ada koordinat, gak ada jalan menuju ke sana. Dan bangunan itu gak bisa dicari. Bangunan itu yang milih siapa yang bisa menemukannya. Katanya sih, satu-satunya cara buat masuk adalah datang ketika menjelang matahari udah mulai terbenam, berdiri kemudian menghadap barat. Lalu, waktu cahaya terakhir matahari mulai menghilang, lo itu bakal ngeliat sesuatu yang posisinya itu jauh. Dan saking jauhnya, sesuatu itu terlihat sangat kecil. Dan sesuatu itu kayak gubuk reot. Kalau udah dilihat, jangan pernah berkedip terlalu lama. Karena cuy, begitu matahari udah tenggelam nih, bangunan itu bakalan hilang. Dan mulai saat itu, lo itu cuma punya satu pilihan. Jalan lurus ke arah terakhir lo melihat bangunan itu. Jangan belok, jangan berhenti, jangan nengok. Walaupun sepanjang perjalanan itu lu bakal mulai ngedengar suara-suara aneh. Awalnya sih kayak angin biasa, terus pelan-pelan berubah menjadi suara orang nangis. Ada yang minta tolong, ada yang teriak kesakitan, ada suara perempuan,
ada juga suara anak kecil. Kadang suara itu pakai nama lu. Semakin lama lo jalan, suara itu bakal semakin dekat. Padahal cuy, di sekeliling itu cuman ada gurun. Gak ada manusia, gak ada jejak, gak ada cahaya. Cuman pasir dan langit yang makin gelap. Dan yang aneh lagi nih cuy, malamnya itu gak pernah terasa normal. Orang-orang yang konon pernah mencoba perjalanan itu, mereka itu bilang, satu malam di sana rasanya itu kayak 3 hari. Jam saat itu berhenti, bulan gak pindah, bintang cuma diem, dan lu itu harus jalan lurus. Tapi cuy, bangunan itu kayak yang gak pernah deket. Jadi walaupun lu jalan sepanjang malam nih, bangunan itu gak pernah mendekat atau gak pernah sampai. Sampai matahari muncul lagi di belakang lu. Dan dalam satu kedipan mata, gubuk itu tiba-tiba udah berdiri persis di depan wajah lu. Gak ada bekas langkah, gak ada jalan. Seolah gubuk itu baru muncul karena akhirnya lu itu dianggap layak. Nah, dari sinilah cuy, bagian yang bikin gue berhenti baca forum itu beberapa menit. Karena penulisnya ini nulis satu kalimat. Kalimatnya sih pendek, tapi bikin bulu kuduk gue langsung merinding. Gubuk itu tidak memiliki pintu. Padahal lu itu jelas-jelas masuk lewat sebuah pintu. Dan kalimat selanjutnya nih, menurut gue sih lebih parah. Begitu kamu berada di dalam, pintu itu sudah gak ada. Sebuah ruangan yang kosong, dinding kayu yang tua, lembab, bau tanah basah, dan bercampur bau sesuatu yang udah terlalu lama mati. Gak ada jendela, gak ada lubang, gak ada jalan keluar. Hanya ada satu benda di tengah ruangan. Sebuah tubuh manusia yang terbaring, diam, seperti menunggu. Ada yang bilang tubuh itu masih utuh. Ada yang bilang tinggal tulang. Ada juga yang ngaku jasad itu masih hangat, seolah baru mati beberapa menit yang lalu. Tapi dari semua kesaksian selalu berakhir dengan satu persamaan. Begitu mereka melihat wajah jasad itu, mereka itu langsung tahu kalau jasad yang sedang mereka lihat itu adalah diri mereka sendiri. Dan saat itulah cuy, semua rasa penasaran berubah menjadi satu pertanyaan. Kalau itu jasad kita, berarti siapa yang sedang berdiri melihatnya? Kalau lu ada di posisi itu, apa yang bakalan lu lakuin? Kabur? Masalahnya cuy, gak ada pintu. Teriak? Siapa yang mau denger? Atau lu bakal ngelakuin satu-satunya hal yang masuk akal, yaitu mendekat, lihat lebih jelas, buat memastikan apakah itu benar-benar jasad lu. Konon nih, semua orang yang pernah masuk ke ruangan itu cuy, pasti bilang satu hal yang sama. Mereka itu gak langsung takut, justru mereka itu bingung. Karena otak manusia itu selalu nyari penjelasan yang paling logis. Mungkin itu boneka, mungkin juga cuman orang yang mirip dengan lo. Mungkin lo lagi mimpi. Sampai jarak tinggal beberapa langkah, dan semua kemungkinan itu hancur. Wajahnya sama, garis rahangnya, bekas luka kecil di alis, tai lalat di dekat bibir, bahkan kuku yang patah di jari kelingking sama persis. Gak ada bedanya sama sekali. Yang ngebedain itu cuma satu, dia
gak bernafas. Bayangin, lu itu berdiri, lalu ngeliat tubuh sendiri terbujur kaku di depan mata. Kalau orang Jawa bilang, itu aja udah cukup bikin jiwa keluar setengah. Ruangan itu tuh sunyi, cuman sunyinya itu gak wajar. Sunyi yang sampai bikin suara nafas lo itu kedengeran asing. Dan saat itu pun lo mulai sadar, gak ada gema, gak ada suara angin. Seolah-olah cuy, ruangan itu meredam semua suara. Lalu cuy, tatapan mata lo itu jatuh ke dadanya. Ada sebuah luka, tapi bukan luka yang biasa. Sebuah sayatan panjang, miring, dari bahu kiri sampai ke bawah rusuk, kayak bekas disobek sesuatu yang tajam. Tapi anehnya, gak ada darah segar. Yang ada itu cuman warna hitam pekat, kayak darah yang udah kering tapi masih basah. Dan kalau lu cukup nekat, lu itu bakalan jongkok dan mulai merhatiin setiap detailnya. Dari situlah katanya ketakutan itu mulai berubah bentuk. Karena setiap orang selalu nemuin sesuatu yang berbeda. Ada yang lihat bekas tenggelam, ada yang lihat tubuhnya itu gosong, ada yang kepalanya itu retak, ada juga yang seluruh kukunya itu hilang. Seolah-olah nih, cara mayat itu mati adalah cara mereka akan mati nanti. Dan mereka semua punya reaksi yang sama. Gak mungkin nih, ini pasti bohong. Gue lagi sehat kok, dan gue gak mungkin mati kayak gini. Sayangnya cuy, cerita itu gak pernah peduli lu itu percaya atau enggak. Dan di forum yang gue baca itu cuy, ada satu kesaksian. Katanya seorang pria melihat tubuhnya sendiri dengan kedua kakinya yang patah. Dan 6 bulan kemudian mobil yang dia kendarai itu jatuh ke jurang dan kakinya saat itu remuk cuy. Dia sih selamat, tapi meninggal 2 hari kemudian di saat operasi. Terus ada juga cerita tentang seorang perempuan. Dia itu ngeliat leher jasadnya itu penuh dengan bekas cekikan. Dan setahun kemudian si perempuan itu ditemukan meninggal di apartemennya. Polisi bilang sih katanya serangan jantung. Tapi tetangganya nih bilang semalam sebelum perempuan itu meninggal, mereka itu ngedenger si perempuan itu terus-terusan teriak, melepas tangannya buat minta dilepasin. Kebetulan bisa jadi, atau justru itu adalah sebuah peringatan. Nah, disinilah cuy yang paling bikin penasaran. Cerita itu bilang, periksa sakunya, apapun yang ada di dalam jangan langsung dipercaya. Tapi jangan juga diabaikan, karena katanya barang-barang di dalam saku jasad itu belum tentu berasal dari masa lalu. Kadang justru berasal dari masa depan. Ada yang nemu tiket kereta dengan tanggal yang belum terjadi, dan seminggu kemudian dia itu benar-benar naik kereta itu, dan itu menjadi perjalanan terakhirnya. Ada juga yang nemu foto keluarganya. Masalahnya di foto itu anaknya itu berdiri sendirian tanpa dirinya. Dan 4 bulan setelah itu cuy, dia itu meninggal karena stroke. Dan ada juga yang nemu secari kertas. Isinya sih cuma 1 kalimat, jangan percaya bayanganmu sendiri. Dan waktu itu dia cuma ngetawain tulisan tersebut. Sampai suatu malam dia itu sadar bayangannya dia itu gerak lebih dulu daripada tubuhnya. Dan pertanyaannya sekarang, kalau lu sendiri berani gak masukin tangan lu ke saku jasad lu sendiri? Konon rasanya itu dingin cuy. Bukan dingin karena mayat, tapi dingin yang bikin ujung jari lu itu mati rasa. Kayak lu itu lagi nyentuh sesuatu yang seharusnya gak ada di dunia orang yang hidup. Saku sebelah kanan tuh kosong. Di saku kiri cuy, ada sesuatu. Bukan dompet, bukan HP, bukan juga kunci,
melainkan sebuah jam tangan. Jam tangan itu kacanya tuh udah retak, jarumnya udah berhenti tepat di pukul 3:17. Dan anehnya cuy, begitu lo ngeliat jam itu, jam tangan yang ada di pergelangan lo sendiri ikut berhenti di jam yang sama, jam 3:17. Ruangan kembali sunyi, bahkan terlalu sunyi, sampai akhirnya ada suara. Padahal 2 jam itu udah sama-sama mati. Suara itu bukan berasal dari jam, melainkan dari bawah tubuh jasad tersebut. Kayak ada sesuatu yang pelan-pelan sedang mengetuk lantai kayu. Sekali, pelan, dan teratur. Di saat itu juga, lu pun mundur 1 langkah. Nafas mulai pendek, logika mulai runtuh. Karena jasad itu masih tetap diam. Tapi suara ketukan itu cuy, semakin keras, semakin dekat. Seolah ada sesuatu di dalam tubuhnya yang sedang mencoba keluar. Lalu, untuk pertama kalinya nih, lu itu mulai sadar ada sesuatu yang berubah. Tangan kanan mayat itu yang tadinya terbuka nih, sekarang udah mengepal. Padahal lu itu yakin, bahkan kalau bisa 1000% nih, tadi itu jarinya masih terbuka. Dan yang lebih mengerikan lagi, bukan cuma perubahan itu, melainkan kenyataan bahwa lu itu sama sekali gak ngeliat kapan jasad itu mulai bergerak. Ada satu hal cuy yang baru gue sadar setelah baca puluhan versi cerita ini. Semua orang selalu sibuk nyari jalan keluar, tapi gak ada satupun yang pernah nanya sebenarnya mereka itu masuk ke tempat apa. Lorong itu semakin dalam, udaranya terasa makin berat. Dinding kayunya perlahan berubah, bukan lagi papan lapuk, tapi tanah basah yang lembab, lengket. Setiap kali tangan lu nyentuh dinding itu, rasanya kayak nyentuh kulit manusia, hangat dan sedikit berdenyut. Dan di ujung lorong ada cahaya redup, bukan cahaya matahari, bukan juga cahaya lampu. Lebih mirip cahaya lilin yang hampir padam. Begitu lu mendekat nih cuy, lorong itu berhenti. Tepat di depan lu ada ruangan lain yang lebih besar, bahkan jauh lebih besar. Dan saat mata lo mulai terbiasa dengan gelap nih cuy, jantung lo serasa langsung berhenti. Ruangan itu penuh, bukan penuh barang, bukan penuh kursi, tapi penuh dengan jasad. Puluhan, mungkin bisa ratusan sih. Dan jasad-jasad itu terbaring rapi, masing-masing memakai pakaian yang berbeda. Ada seragam polisi, ada pendaki gunung, ada pekerja dengan jas kantornya, bahkan ada ibu yang masih menggendong bayi, bahkan ada juga anak kecil. Semuanya memiliki satu kesamaan, wajah mereka masih terlihat seperti baru tertidur. Lalu lu mulai sadar tiap mayat itu punya satu orang yang berdiri tepat di sampingnya. Posisinya diam seperti orang yang nge-freeze, dan tatapannya itu kosong, persis sama seperti waktu lo berdiri di samping jasad lo sendiri. Mereka belum pergi, mereka belum selamat, mereka sedang menunggu. Tiba-tiba salah satu dari mereka itu menoleh pelan. Tatapannya mirip orang yang panik.
bibirnya mulai bergerak, tapi tanpa suara. Jangan biarkan dia bangun. Di detik berikutnya cuy, seluruh ruangan itu mulai bergetar. Bukan gempa, lebih seperti seseorang yang sedang menarik nafas panjang. Dan di saat itu juga cuy, seluruh jasad yang ada di ruangan itu serempak menghirup udara. Sekali, tapi bersamaan. Coba deh, lu bayangin bentar. Di depan lu saat ini ada ratusan jasad yang seharusnya saat itu nggak bernafas, tapi tiba-tiba menghirup udara dalam satu waktu yang bersamaan. Itu bukan suara, itu mimpi buruk. Dan di saat itu juga cuy, lu itu langsung lari. Dan entah kenapa sekarang muncul tangga di depan lu. Dan lu itu pun naik secepat mungkin. 1, 2, 10, 20 anak tangga. Dan di belakang lu itu suara langkah mulai terdengar. Bukan cuma satu, puluhan. Kemudian ratusan langkah. Kayak seluruh ruangan itu ikut bangun. Dan begitu lo berhasil masuk lagi ke ruangan pertama di awal, jasad lo itu udah gak ada di lantai cuy. Jadi ruangan itu kosong. Bekas tubuhnya sih masih ada. Bahkan debu di lantai masih membentuk siluet manusia. Tapi jasadnya itu hilang. Dan ruangan itu bahkan lebih sunyi. Dan sunyinya yang jauh lebih menyeramkan. Karena sekarang lu itu gak tahu jasad lu itu ada di mana. Pelan-pelan ada suara. Bukan dari depan, bukan pula dari samping, tapi dari belakang. Capek ya. Suaranya sih persis suara lo. Nada bicaranya, cara ketawanya, bahkan sampai cara narik nafasnya sama persis. Saat itu lu gak langsung nengok cuy. Karena lu itu tahu apapun yang ada di belakang lu itu bukan manusia. Dan suara berikutnya terdengar lebih dekat. Makasih ya udah jagain tubuh ini. Seiring kalimat terakhir yang lu dengar itu, leher lu mulai terasa dingin. Nafas terasa berat. Karena kalimat itu punya satu arti. Selama ini siapa yang sebenarnya hidup? Dan secara perlahan cuy, lu itu memberanikan diri buat menoleh. Dan di sana telah berdiri seseorang. Wajahnya persis sama. Cuman ada satu bedanya. Dia itu tersenyum. Senyum yang terlalu lebar. Sampai sudut bibirnya robek. Matanya itu kosong. Hitam. Gak ada putihnya sama sekali. Lalu sosok itu bilang, dan itu adalah kalimat terakhir. Sekarang giliran gue. Sosok itu pun mulai jalan. Pelan. Gak buru-buru. Seolah sosok itu tahu lu itu gak punya tempat buat lari. Namun tiba-tiba lu itu keinget satu detail kecil. Di forum lama itu cuy, ada satu kalimat yang gak pernah orang bahas. Kalau kamu ingin keluar, jangan cari pintunya, cari matahari. Matahari di dalam ruangan. Dan di saat itu juga lu itu langsung ngangkat kepala lu. Dan untuk pertama kalinya cuy, lu itu sadar ada satu garis cahaya tipis
dan bisa dibilang sangat tipis sih, yang masuk dari celah atap. Dan itu matahari pagi. Dan tanpa pikir panjang lagi, saat itu pun lo itu langsung loncat, narikin salah satu papan kayu yang ada di atas lo. Sekali, gak lepas. 2 kali, bahkan saat lompatan kelima kali, papan itu masih keras. Dan di belakang lo itu, sosok tersebut makin mendekat. Dan di saat lompatan ke-6 nih cuy, brak! Papan kayu akhirnya jebol. Cahaya matahari pun langsung masuk ke dalam ruangan tersebut, sehingga membuat ruangan itu terang, silau, tapi terasa hangat buat lo. Dan begitu sinar matahari itu mengenai sosok tersebut nih cuy, sosok itu berhenti. Tubuhnya mulai retak, sedikit demi sedikit. Ya, kalau lu bayangin, kayak tanah kering sih. Sosok itu gak teriak, gak marah. Sosok itu cuy, cuman ngeliatin lo. Dan tatapan sosok itu seakan kecewa, seolah kesempatan hidupnya itu direbut lagi. Dan saat itu juga, lo itu pun langsung manjat keluar dari ruangan tersebut. Dan begitu sampai di luar, cahaya langsung memenuhi pandangan lo. Dan lagi-lagi, dalam satu kedipan mata, lo itu udah berdiri lagi cuy. Berdiri di tengah gurun, berdiri persis di tempat pertama kali perjalanan itu dimulai. Gubuknya udah gak ada, jejak kaki gak ada. Semuanya seakan puff, hilang gitu aja cuy. Lu itu selamat, atau paling enggak ya lu mikir begitu sih. Beberapa minggu berlalu, hidup kembali berjalan normal. Lu makan, lu kerja, lu tidur, lu ketawa, semuanya terlihat biasa. Sampai suatu pagi, pas lu lagi sikat gigi cuy, lu itu lagi ngaca. Dan buat sepersekian detik, bayangan lu itu telat ngikutin pergerakan lu. Lu diem, bayangan itu baru ikut diem. Lu pasti mikir, mungkin masih ngantuk. Kemudian lu lanjut cuci muka. Pas kepala diangkat, bayangan itu udah normal. Kemudian lu ketawa kecil. Lu mikir itu tadi halusinasi. Tapi sejak hari itu, kejadian aneh mulai muncul. Anjing tetangga selalu menggonggong setiap lu lewat. Bayi bakalan nangis saat digendong di dekat lu. Orang tua sering natap lu terlalu lama, seolah mereka itu kenal, padahal belum pernah ketemu. Dan yang paling aneh nih, setiap jam menunjukkan pukul 3:17, lu itu selalu ngedenger suara ketukan. Kadang dari lemari, kadang dari bawah kasur, kadang dari balik pintu kamar mandi. Sampai akhirnya suatu malam lu itu kebangun. Jam di HP nunjukin jam 3:17. Ada suara orang jalan di ruang tamu, pelan, santai, kayak pemilik rumah. Lu pikir mungkin ada maling. Lu kemudian buka pintu kamar. Rumah saat itu gelap, kosong. Tapi di meja ruang tamu ada sesuatu. Sebuah foto keluarga. Foto yang lu gak pernah ingat pernah punya. Di foto itu semua orang tersenyum. Ayah, ibu, adik, dan seseorang yang berdiri paling depan. Mukanya sih persis lu. Bedanya, orang itu sedang tersenyum dengan senyum yang sama. Senyum yang dulu lu lihat di dalam gubuk. Jadi cuy, menurut lu, siapa yang sebenarnya keluar dari gubuk itu? Lu atau sesuatu yang memakai wajah lu? Karena kalau cerita itu benar, yang keluar itu gak pernah bisa membuktikan kalau dia itu masih manusia. Dia itu cuma ngerasa kalau dirinya itu masih manusia.
Dan sebelum video ini selesai cuy, coba deh sekarang lo lihat HP lo. Kalau kebetulan angkanya nunjukin jam 3:17, gue saranin sih lo itu jangan langsung nengok cermin. Siapa tahu yang berdiri di belakang lo bukan mau nyakitin. Dia itu cuma lagi memastikan tubuh yang dia cari belum diambil untuk kedua kalinya. Dan kalau itu memang cuma cerita, ya bagus. Semoga memang cuma cerita. Karena cuy, ada satu bagian dari cerita ini yang sengaja gak pernah gue ceritain dari awal. Katanya, setiap orang yang mendengar kisah Gubu itu sampai selesai, suatu hari nanti pasti bakalan memimpikan tempat tersebut. Dan kalau dalam mimpi itu lu berhasil ngelihat gubuk itu dari kejauhan, dan apapun yang terjadi, jangan pernah berjalan ke arahnya. Karena mungkin yang menunggu di tengah ruangan bukan lagi jasad gue, melainkan jasad lu. Yap, dan itu tadi cuy adalah adaptasi cerita dari salah satu cerita creepypasta dengan judul The Reanimated Corpse. Sebelum berpisah, jangan lupa like dan share video ini. Dan jangan lupa juga klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Gue Mo, see you next time and peace out. Shadows crawl where the light can't